Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ijazah palsu. Habis ijazah palsu, Purnawirawan minta Gibran dilengserkan. Aduh, kacau. Entah apa lagi setelah ini. Tunggu saja kabar beritanya. Mudah-mudahan sih udah nggak ada ya. Udah pada jelas. Kemarin gue juga udah nge-share videonya bagaimana Pak Prabowo bilang Gibran itu yang milih saya. Artinya percuma Purnawirawan tuh minta sama Prabowo untuk melengsarkan Gibran. Di sini juga mungkin banyak ya pendukung Pak Gibran. Alasan memilih Prabowo karena Gibran, karena Pak Jokowi. Ya, tapi ini ada Pak Iya Subiakto ya, yang memandang kasus-kasus ijazah palsu dan purnawirawan ya, isu-isu yang terjadi pada saat ini. Bagaimana pendapat beliau? Mari kita simak bersama. Let's go. Gini Mas Budius, seperti yang selalu kita obrolin itu kan, ini isu murahan yang diulang-ulang sebenarnya. Karena benefitnya buat negara ini tidak ada. Terus tujuannya mungkin ya merendahkan keluarga Jokowi dan sebagainya yang kita anggap keluarga ini, khususnya Pak Jokowi, sekarang ada Mas Gibran, itu punya potensi memang menjadi trigger atau menjadi trigger sudah pasti sudah jalan sekarang itu untuk perbaikan Indonesia sebenarnya gitu. Karena yang dilakukan Pak Jokowi menurut pengamatan kita selama 10 tahun itu kan luar biasa gitu. Tapi kan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima itu karena mungkin jalannya berbeda gitu. Dia punya jalan ke kiri, Pak Jokowi ke kanan, kan seperti itu. Nah, jadinya apa ya? Kalau saya bilang aksi ini adalah sebuah aksi pembusukan nasional kalau saya lihat. Karena ini sebenarnya perusakan dari dalam. Kalau kita bicara tatanan kenegaraan. Indonesia ini kan harus diurus ke depan. Bukan mereview hal-hal yang suka, tidak suka, yang sudah lewat gitu kan. Seperti ijazah palsu, ini kan sejak awal itu, sejak mungkin berbarengan dengan Pak Jokowi dibilang anak PKI lah segala macam, sejak 2015 ya, itu sudah mulai ada. Tapi yang seru kan belakangan ini, sampai seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin Pak Jokowi ya mengambil langkah yang saya pikir ya benar harus dimasukin ke ranah hukum. Karena kalau enggak kan susah. Ditunjukin yang asli pun seperti kemarin waktu di Solo ya, ditunjuk jangan dipoto, itu aja juga jadi masalah kan. Karena kalau kita ngelihat ijazah Pak Jokowi ditunjukin ke kita, ini yang dibilang asli tidak asli ini apanya? Nanti dibilang asli itu katanya itu kertasnya dibandingin sama yang sekarang karbonnya kok beda gitu kan. Loh, zaman sudah dari tahun 85 sampai sekarang pokoknya kan. Jadi semuanya karena memang niatnya tidak mau menerima semuanya yang dipunyai Pak Jokowi. Hasil kerjanya tidak mau diterima, bahkan ijazahnya pun dipermasalahkan. Sudah 2 kali jadi wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Ini sebenarnya yang dirugikan itu kan UGM itu sendiri. Berarti kan UGM memproduksi ijazah palsu kan gitu. Karena dari UGM juga membantah itu semua. Rektornya sudah ngomong dan sebagainya, tapi semuanya tidak dipercaya. Nah, masa ini ngelawanin sekelasnya Tifa, ya kan? Roy Suryo. Nah, masalahnya gini Pak Yas, terkait dengan ijazah ini, ya kan mereka memaksakan sebuah paradigma baru untuk menguji keaslian sebuah ijazah atau dokumen. Bahwa pendekatannya untuk melakukan semacam deteksinya itu bukan saja dari administratif atau aspek legalitasnya, aspek hukumnya, tetapi juga aspek teknologi dengan melakukan apa yang disebut oleh mereka sebagai digital forensik. Nah, sehingga seolah-olah ketika misalnya UGM sudah memberikan pernyataan dari dekan, dari rektorat, tetap mereka minta digital forensik. Karena mereka merasa dengan digital forensik dari kubu mereka mengatakan bahwa yang beredar saat ini, baik skripsinya Pak Jokowi maupun ijazahnya Pak Jokowi itu dianggap
palsu gitu loh Pak. Nah, pendekatan yang di luar yang selama ini kita anggap sebagai alat ukur yang paling valid adalah legalitas dan administratifnya. Itu ternyata enggak lagi bagi mereka Pak, tapi tetap digital forensik. Gimana menurut Pak Yas? Apakah ini sesuatu yang dipaksa, diada-adakan gitu? Ya memang dicari-cari, ya kan? Dari sini nggak ketemu, karena kan niatnya mereka itu kan mau menang bahwa ya, terbukti Pak Jokowi jasanya palsu. Kalau bagaimana kita memaksakan yang ada terus dianggap itu tidak ada kan gitu kan? Kemarin malah kita ngobrol sebenarnya. Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu palsu, terus mau ngapain? Semua keputusan dia sebagai presiden dibatalkan gitu. Tol dibongkar, hilirisasi diberhentikan dan sebagainya. Upamanya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke ranah situ lagi, apa pantas seorang Jokowi punya kelakuan seperti itu? Dibandingkan mereka yang punya rekam jejak yang kita tahu ada kasus pernah jadi narapidana dan sebagainya. Sebenarnya kan di situ. Jadi secara moral, akhlak dan sebagainya, mereka tidak akan menang sama Jokowi. Itu menurut saya gitu. Ini kan kalau kita benchmark, kalau kita ada tolok ukur yang jelas. Yeah. Ini yang ngomong siapa untuk siapa itu loh, Mas Budius. Ya, kalau saya ngomongin Pak Jokowi gitu, terus saya merasa lebih benar gitu, pantas nggak Subiakto ini? Kan gitu kan? Jadi makomnya saja sudah beda. Gitu. Terus ini ribut itu kan itu juga masuk ke ranah politik dan kepentingan lain. Kita tahu itu. Cuma yang dirugikan adalah masyarakat seperti kita ini, karena energi kita jadi ketarik-tarik kan gitu kan. Urusan-urusan yang sebenarnya nothing gitu. Ini memang harus diselesaikan. Saya memang berharap dalam waktu tidak lama lagi, karena sudah masuk ke ranah hukum, ini biarkan saja kita tunggu gitu kan. Kalau mereka ya digital forensik dan sebagainya, kan bicara digital ini kan sekarang kan. Iya kan. Zaman Pak Jokowi terima tahun 85, ijazah itu ya terima seperti itu, seperti ijazah SMA saya gitu. Mau apa yang mau dilihat kan gitu. Tapi ya itu tadi Mas Budius, jadi kepentingannya sudah kita tahu yang saya katakan tadi. Jadi saya takutnya apa? Kalau pembusukan nasional secara tatanan negara ini kan sebenarnya membahayakan buat kita semua. Karena tidak bisa dihindari bahwa ada kepentingan-kepentingan asing yang bisa menyusup, ya kan? Kita ini kan negara kita ini pengalaman dengan Pak Karno, dengan Pak Harto semua. Nah sekarang ini zaman global seperti ini, perang dagang Amerika, Cina, ini kan aksesnya jadi kemana-mana gitu. Ini kadang kalau kita ribut orang bisa nyerempet ke situ, kan harusnya seperti itu. Harusnya mereka berpikir seperti itu kalau mereka menganggap dirinya lebih intelek dari kita kan gitu. Itu menurut saya. Ya, begitulah tadi sobat-sobat pandangan Pak Iyas ya. Lebih banyak berbicara ke ijazah palsu daripada tuntutan para purnawirawan yang menginginkan Gibran dilengsarkan. Ya, itulah. Aneh-aneh mereka sekarang. Kacau ya. Mereka tuh lupa. Ijazah palsu yang ngeluarin, yang berhak menentukan asli atau palsu sebenarnya sih UGM, karena UGM yang bikin, yang buat tuh UGM. Kertasnya kayak gimana, ketikannya kayak gimana, itu yang paling tahu ya UGM, karena instansi itulah yang mengeluarkan ijazah, bukan yang lain. Aduh, kacau emang. Ya untuk purnawirawan juga aneh. Gibran ini bukannya kagak bisa kerja. Beliau itu wakil presiden yang bisa nilai bisa kerja atau tidak ya Pak Prabowo. Menurut apa kagak bocah. Serap bahasanya. Wah, pres itu. Tapi juga dititipin sama Pak Jokowi kan, kalau jangan ngeduluin lah bahasanya gitu. Jangan, kalau ada yang lebih, jangan pernah ngeduluin Pak Prabowo lah. Beliau kan presiden. Itu dipesenin, artinya ya Gibran sesuai tupoksinya ya sebagai wapres kerjanya. Aduh, emang kan luar biasa Mas Gibran. Banyak yang cemooh. Tapi itulah, insya Allah jadi mental ya buat Mas Gibran nih.
supaya kedepannya jadi lebih baik lah ngadepin hal-hal kayak gini. Ingat-ingat hatersnya banyak. Jam-jam. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.